Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Anastasia Balkis Ramadanti, mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Mari kita simak videonya ya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya teman-teman, for your information, alam kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan, terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi sebagai tempat bertumbuhnya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya memiliki hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, apa kalian sudah tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi atau yang biasa disebut dengan hubungan timbal balik. Dengan adanya hubungan tersebut, jenis-jenis ekosistem akan tumbuh berkembang dan menimbulkan perubahan bagi ekosistem itu sendiri. Ekosistem terbentuk oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah sesuatu yang hidup atau organisme di dalam ekosistem yang mengatur suatu ekosistem selain komponen abiotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai tempat berlangsungnya organisme. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Nah, selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Kemudian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup ini akan membentuk rantai makanan. Nah teman-teman, sebagai contoh, rumput adalah produsen,
karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Nah, katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Hewan karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan hewan omnivora suka makan tumbuhan dan daging, contohnya seperti ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh teman-teman, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam loh teman-teman. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Ekosistem padang rumput yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. Selanjutnya, ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya loh teman-teman. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kita tahu tentang ekosistem, gimana ya biar bisa jadi bijak? Teman-teman harus bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Nabi Muhammad SAW merupakan tauladan yang baik untuk berbuat baik. Tak hanya itu, Rasulullah pun sebagai tauladan yang baik untuk berbuat baik kepada alam sekitar, diantaranya seperti hutan, hewan, udara, dan air. Untuk itu, Nabi berpesan, mari selamatkan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang baik kepada kita akan pentingnya melestarikan lingkungan yang banyak makhluk hidup di dalamnya. Sekarang kita telah tahu ternyata Rasulullah SAW sudah yang paling dahulu mempersiapkan dan mencontohkan umatnya dalam menyelamatkan kelangsungan hidup dengan menjaga ekosistem. Sekian penjelasan dari ekosistem. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Saya Anastasia Balkis Ramadanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.